dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Arab Saudi akan memeriksa para jemaah di Tanah Suci untuk mencegah mereka yang tidak memiliki visa haji. Kepolisian Arab Saudi melakukan razia di sejumlah wilayah umum bagian perbatasan Madinah, Mekah. Sejumlah warga negara Indonesia diduga tanpa visa haji ditangkap petugas saat mikot di Bir Ali. Kemenak mengimbau agar jemaah Indonesia bisa mematuhi aturan tersebut. Apabila ada jemaah yang melanggar, pemerintah Arab Saudi akan memberikan sanksi dari mulai denda hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi. Visa Haji 2024 yang wajib dimiliki jemaah haji Indonesia adalah visa haji reguler dan khusus serta visa haji mujamalah. Informasi terkini dari jalannya ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan oleh rekan kami, reporter TV One Bagus Priyambodo langsung dari Media Center Haji Mekah Arab Saudi. Assalamualaikum Bagus, bagaimana saat ini aktivitas para jemaah haji di sana? Ya, tentunya ini baru saja azan maghrib berkumandang di Mekah. Dan memang biasanya pada saat-saat seperti ini kemudian banyak jamaah yang berkunjung atau memenuhi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah sholat maghrib, juga mungkin bisa dilanjutkan dengan ibadah umroh wajib dan juga ibadah umroh sunnah ya. Dan ini memang saat-saatnya di mana tidak cuma jamaah Indonesia tapi juga jamaah dari negara lain berusaha untuk memenuhi Masjidil Haram karena inilah momen yang paling baik bagi mereka karena tidak ada panas ya. Di siang tadi maka mencapai 44 derajat Celcius, sore ini sekitar 39. Jadi agak lumayan kalau melakukan ibadah di malam hari ini. Kemudian tadi betul disampaikan bahwa ada 24 WNI yang kemarin sempat ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi karena diduga mereka berusaha untuk melakukan ibadah haji tapi tidak menggunakan visa haji, yang digunakan adalah visa ziarah. Nah, dari 24 itu 22 kemudian dibebaskan, dianggap tidak bersalah, sementara 2 orang koordinatornya itu akan terus diproses secara hukum karena dianggap bertanggung jawab atas kedatangan atau upaya masuk ke kota Mekah tanpa visa haji. Dan hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh konjen kita di Jeddah, yaitu Bapak Yusron Ambari. 24 orang WNI ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi di Bir Ali, Madinah pada tanggal 28 Mei yang lalu. Mereka kedapatan akan berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji menggunakan visa ziarah sasiyah atau visa kunjungan pribadi. Dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim perlindungan jamaah KJRI Jeddah, diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang memang tidak semestinya digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas, tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum. Sementara itu jamaah Indonesia yang dirawat di KKHI itu saat ini mencapai lebih dari 100 orang. Di Mekah ada 76 jamaah yang dirawat, di Madinah ada 26 orang, sementara di Jeddah ada 1 orang. Sebagian besar dari jamaah yang dirawat di rumah sakit ini atau menjalani inap itu mengalami atau menderita sakit atau gangguan di saluran pernafasan. Itulah kenapa mulai kemarin KKHI di Mekah kemudian menggelar semacam operasi ke sektor-sektor yang disebut dengan operasi polirisiko tinggi, mereka memantau para jamaah yang di risiko tinggi untuk menderita sakit di gangguan pernafasan dan juga untuk para lansia dan juga bagi mereka yang kemudian datang ke Arab Saudi dengan catatan dari tim kesehatan ketika menjalani tes medis di Indonesia. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala KKHI Mekah, yaitu Dr. Eni Nuryanti. Untuk penyakit
jantung itu kalau jamaah yang skornya hasilnya ternyata lebih dari 15%, maka jamaah ini wajib kita EKG apakah ada kelainan jantung. Namun untuk jamaah yang kurang dari 15%, cukup mungkin kita periksa nanti konsul dengan dokter jantungnya. Selanjutnya nanti akan direkomendasikan bagaimana nanti pelaksanaan ibadahnya. Ya, jika sebagian besar dari jamaah yang dirawat menderita sakit atau gangguan pada saluran pernapasan, maka hingga hari ini sudah ada 27 jamaah yang meninggal dunia, baik di kota Mekah, Madinah maupun Jeddah. Dan sebagian besar dari mereka meninggal karena serangan jantung. Untuk itulah kenapa tadi Dr. Eni juga menyebutkan bahwa salah sasarannya tidak hanya sekedar untuk mendeteksi penyakit gangguan pernapasan atau penyakit lainnya, tapi juga melihat potensi dari jamaah apabila mereka punya potensi terkena serangan jantung, karena memang sangat memungkinkan faktor kelelahan, faktor cuaca yang membuat seseorang bisa terkena serangan jantung di tanah suci ini. Demikian yang bisa kami laporkan, kan? Terima kasih, Bagus Priyambodo. Dan untuk aktivitas para jamaah haji lain di sana mungkin juga ada kemudian saran yang bisa disampaikan, Bagus, sehingga tetap bisa terjaga kesehatannya selama menjalankan ibadah haji di sana. Ya, saran dari tim kesehatan maupun juga dari tim Daker sebenarnya sudah sering disampaikan dan tidak henti yang disampaikan bahwa jamaah diminta untuk sering mengkonsumsi air minum, ya. Air minum, air putih yang tidak dingin, yang biasa saja, itu sudah cukup untuk menahan, membantu jamaah supaya terhindar dari dehidrasi. Karena di sini panasnya itu kering, ya, Ken, ya. Jadi nggak berasa gitu. Kalau di Indonesia panasan kan keringetan, kita berasa capek. Tapi di sini buat yang merasa badannya fit atau pede gitu, mungkin tidak merasa kelelahan, tidak merasa kehausan, karena tidak merasa bahwa ada keringat yang keluar. Tapi tiba-tiba ketika bibir mengering, itu sebuah tanda yang bahwa tubuh kita butuh air, ya, butuh air dengan segera. Nah, ini yang kemudian mungkin sering lupa, sehingga sering diingatkan oleh tim dokter, jangan lupa cuaca di Arab Saudi berbeda, dan panasnya, badannya masih bisa lebih panas lagi, sehingga sering disarankan jangan lupa kalau keluar hotel, air minum dibawa, sering-sering minum. Dan kemudian juga yang tak kalah penting adalah bagaimana para jamaah diminta untuk mawas diri. Ada tim kesehatan di hotel dan juga di sektor, tapi mawas diri terhadap kemampuan diri sendiri juga tak kalah penting, ya, supaya ketika melakukan ibadah baik di Masjidil Haram maupun di sekitar atau malah mungkin sekedar ingin jalan-jalan bisa melihat kondisi badannya. Jangan dipaksa, karena melakukan ibadah di Masjidil Haram walaupun sekedar ibadah sholat wajib misalkan, tetap membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, ya, terutama kalau misalkan memutuskan untuk melakukan sholat di siang hari. Ya, ini yang saya pikir akan terus diingatkan oleh petugas maupun tim kesehatan kepada para jamaah. Baik, terima kasih Bagus Priyambodo mengabarkan langsung dari Media Center Haji di Mekah, Arab Saudi. Dipersembahkan oleh